Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Anda harus sehat, prima, dan Anda bersama-sama dengan kami. Kita belajar dalam hari ini dengan judul hidangan favorit dan hidangan beracun bagi bandar saham. Jadi semuanya jangan mau jadi mangsa mereka. Semuanya jangan mau cuci piring untuk makanan sisa mereka. Semuanya harus untung. Nah, hari ini tanggal 18 Mei tahun 2025. Sebelumnya, kami minta peran serta pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, tentunya agar channel Saham Profitku ini bisa bertumbuh di kemudian hari. Tentunya juga tidak lupa membagikan link YouTube ataupun membroadcast link ini kepada teman-teman sekiranya mereka belum menemukan channel pembelajaran seperti yang Anda pelajari di hari ini. Nah, pemirsa, disclaimer on, tidak ada yang absolut. Kami juga penuh dengan kekurangan dalam penyajian. Bisa saja kami juga melakukan satu kesalahan, tapi niat tulus dari kami memberikan terbaik dalam edukasi di pasar modal. Jadi bukan ajakan membeli dan bukan ajakan menjual. Anda kaji ulang, Anda pahami ulang sebelum Anda memutuskan, dan semuanya konsekuensi ada di pribadi masing-masing. Jadi hidangan favorit dan hidangan beracun bagi bandar saham. Kita tidak boleh jadi bagian makanan dari mereka. Ilustrasi ini sangat menarik dan mudah dipahami untuk menggambarkan bagaimana bandar memanfaatkan psikologis retail dalam fase akumulasi. Juga bagaimana bandar memanfaatkan psikologis retail dalam fase distribusi di pasar modal, saham tentunya ya. Pemirsa, apakah Anda mengetahui bahwa bandar sebenarnya punya hidangan favorit di pasar saham? Dan sayangnya banyak retail pemirsa yang dengan senang hati itu menyajikan, melayani, atau membawakan makanan kepada bandar tersebut. Dan ending-endingnya setelah bandar makan hidangan itu, kita bagian cuci piring. Dan itu tidak boleh terjadi. Itu sebabnya ini sangat penting agar Anda terhindar daripada kerja cuci piring ya. Jadi sebetulnya bandar itu seperti predator di hutan saham. Mereka lapar, mereka butuh makan. Dan tebak, siapa sebetulnya yang sering menjadi santapan utama, yaitu retail. Itu sebabnya Anda tidak boleh FOMO. Anda tidak boleh asal ikut-ikutan tanpa kajian ulang. Jadi Anda harus belajar bagaimana sama dengan saya juga belajar supaya kita bisa mengubah kondisi yang tidak enak itu menjadi keuntungan bagi kita dan untuk impian-impian orang yang kita cintai. Jadi kata Bandar, jangan ganggu acara makananku. Ini akibatnya kalau kamu mengganggu makan hidanganku. Ya, jadi kita tulis di sini ya, pemirsa supaya Anda punya gambaran jelas. Jadi ketika Bandar melakukan akumulasi, Bandar itu akan senang. Ini kami buka ya, kami bacakan. Tujuan kami di putih ini supaya Anda bisa ini. Jadi yang pertama, akumulasi. Bandar senang ketika bandar mengakumulasi yang menjual adalah Anda. Jadi ini yang tidak normal ya. Diakumulasi dan Anda menjual. Jadi bandar membeli di harga bawah. Yang ketiga, ada bad news. Saham sampah, saham buruk, saham ini, itu, dan sebagainya. Sehingga terjadi panic selling. Sebagian retail melepas sahamnya karena tidak sabar. Nah, sebaliknya, apa yang dilakukan bandar ketika distribusi? Apa yang disenangi? Nah, yang disenangi, kita buka lagi ya. Mudah-mudahan Anda bisa punya pemahaman yang benar ya. Jadi ketika bandar melakukan distribusi, bandar akan senang. Yang pertama, yang membeli adalah Anda. Terus yang kedua, tentunya bandar jual di harga atas. Yang ketiga adalah good news. Ini saham baik, saham bermutu, berkualitas. Biasanya retail-retail FOMO, mereka takut ketinggalan. Sudah take off, mereka kejar seberapapun itu tingginya. Dan itu merupakan hidangan favorit bagi bandar. Jadi Anda sudah punya gambaran jelas ya. Nah sebaliknya, ketika bandar melakukan akumulasi, ada beberapa hal yang membuat bandar itu tidak senang. Kita buka. Jadi yang pertama, akumulasi yang dilakukan bandar dan bandar tidak senang ketika Anda juga ikut-ikut akumulasi. Karena Anda ikut akumulasi, jadi tujuan bandar adalah meraup jumlah lot sebanyak-banyak itu terhambat karena Anda akumulasi. Jadi tujuan bandar membeli harga di bawah dan ketika Anda akumulasi harga akan naik.
Maksudnya ketika harga naik, bandar tidak senang karena naiknya adalah naik normal mekanisme pasar. Dan tentunya ketika naik, bandar tidak memiliki jumlah lot, istilahnya orientasi profitnya itu tidak sebesar daripada ketika planning akumulasinya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, Anda menyebarkan konten good news. Jadi ketika akumulasi di good news kan. Jadi mengajak rekanan-rekanan ikut buy. Mengajak rekanan-rekanan untuk menonton sebuah YouTube yang emitennya dibahas ketika fase akumulasi. Ya, jadi Anda sudah tahu ini adalah makanan beracun yang pahit, yang tidak bergizi, yang oleh bandar sangat tidak disukai. Ya, jadi kita buka yang ini lagi. Jadi, ketika benar melakukan distribusi, ada ketidaksenangan. Yang pertama, Anda juga ikut-ikut distribusi. Jadi apa? Ketika benar melakukan suatu krit sebuah harga atau mohon maaf, dan Anda distribusi lebih dulu, akibatnya bandar akan menghentikan markup. Lalu bandar membanting harga, menghancurkannya, lalu diakumulasi, kolek ulang. Jadi Anda pun tidak bisa profit signifikan, ya profit dengan cukup ideal ketika Anda melakukan distribusi, sementara bandar juga melakukan distribusi. Nah, yang kedua, harga pasti akan turun karena Anda distribusi. Yang ketiga, ada bad news. Jadi ketika di markup, Anda bilang, oh ini saham jelek dan sebagainya. Itu yang tidak disukai oleh bandar. Jadi Anda sudah tahu bahwa ketika akumulasi, saya satu lagi yang menjual adalah Anda. Bandar senang saat Anda panik dan Anda jualan di harga bawah. Ketika akumulasi ada bad news, kabar buruk sengaja disebar agar semua retail mau melepas barang murah. Itulah yang disenangi oleh bandar. Sebaliknya, ketika distribusi yang membeli adalah Anda dan bandar bahagia saat Anda beli sahamnya mereka lepas. Oke, Anda sudah punya paham ya. Semoga Anda punya gambaran jelas dan Anda bisa fight untuk mencapai profit ideal untuk orang-orang yang Anda cintai. Nah, sekarang kita melihat korelasinya antara yang kami jelaskan dengan di pasar modal sesungguhnya. Sekali lagi, ini adalah tanggal 15 April hingga 16 Mei ya, hari Jumat kemarin. Ya, emitennya kami sengaja tutup karena kami menghargai likuiditas mereka. Kami tidak memblok ini, tapi Anda tetap bisa mencari ya apapun. Anda harus belajar bagaimana sama dengan halnya kami juga belajar temukan hal ini. Caranya mudah sekali. Huruf keduanya E. Dan Anda lihat harga penutupannya di sini adalah 94 di 16 Mei ya. Anda perhatikan ini. Legendnya adalah tutup ya. Kalau memang masih untuk meyakinkan Anda lihat di 15 Mei 93, di 14 Mei 90 ya. Anda temukanlah apa yang bisa Anda temukan. Oke, kita lihat di sini ya. Ini harga cukup sideways ya. Oke, 93 ini. Ketika Anda melihat ini ada penurunan paling bawah 88 ke 91 atau mungkin Anda bisa hold 2-3 hari bagi mereka yang istilahnya day trading ya. Sekali lagi disclaimer on dan ini tidak ada yang absolut. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Anda bisa jadikan ini sebagai kajian ulang sebelum memutuskan apapun resiko ditanggung oleh pribadi masing-masing. Jadi melihat ya ada perbedaan antara 88 dengan 93 di hari ketiga. Jadi dalam hal ini Anda bisa dapatkan presentasi yang sebetulnya ketika Anda komparasikan dengan deposito, ini jauh lebih unggul karena waktunya lebih singkat. Disclaimer on ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana ini kan dilihat sekilas ya, bahwa kita bahas frekuensi dulu dengan volume. Jadi emiten ini jumlah lembar saham yang beredar adalah 2 miliar lembar. Dengan komposisi merah ini adalah menyatakan frekuensi. Anda melihat 6.900 frekuensi atau 6.900 penjualan dan pembelian match ya. Sementara total volumenya ini value ya. Kita klik lagi. Ini volume kilo. Total volumenya adalah 252 ribu ya volume. Anda bisa melihat ya dengan frekuensi 6.920 yang terpuncak adalah 453. Wah, cukup besar sekali ya. Ini adalah lot 453 ribu lot dengan frekuensi 5.220 frekuensi. Oke, last secara valuasi juga Anda bisa melihat ini 4, miliar, 2,9, 3 miliar. Anda bisa melihat ya, yang terakhir tanggal 16 hari Jumat itu adalah 1,7 miliar. Jadi istilahnya
penjualan dan pembelian match digabung, ini adalah valuasi atau volume yang tadi saya jelaskan di sini. Tetapi di sini kami punya satu metodologi adalah buyer agresif versus dengan seller agresif. Atau buyer agresif sama dengan HK, seller agresif sama dengan HQ. Oke, kita berbesar di sini. Anda bisa melihat komposisi hijaunya lebih banyak buyer agresif dibandingkan seller agresif. Merah, seller agresif, sedangkan hijau adalah buyer agresif. Yang jadi pertanyaan, mengapa cukup banyak hijau, tetapi harganya tidak melambung jauh? Nah, inilah bagian daripada akumulasi daripada market maker. Oke? Tanggal 16 Mei, 1,6 miliar valuasinya ya, billion ya. 1,8 miliar dibandingkan 900 juta, 2 miliar dibandingkan dengan 231 juta. Bagaimana di periode sebelumnya? Kita mundur di 2 bulan yang lalu. Nah, 14 Maret sampai 14 April ya. Ini Anda bisa melihat tetap leading. Bagaimana sebelumnya? Jadi ini sangat perkasa ya. Buyer agresifnya lebih mendominasi daripada seller agresifnya. Oke, kita kembali ke defaultnya bulan terakhir. Ya, secara valuasi, secara volume dia tetap leading. Ya, volumenya tinggi, buyer agresif, valuasinya tinggi, buyer agresif. Sekarang coba kita masuk ke broker summary. Sebetulnya siapa sih pemainnya? Nah, di sini Anda bisa melihat buyer agresifnya adalah CP, KB Valburi Sekuritas dengan 12 miliar. Diikuti urutan dua adalah 7 miliar. Ini adalah BR lokal ya. Yang ketiga 4 miliar IH dengan total seluruhnya adalah 37 miliar atau 4 juta lot dalam 1 bulan terakhir. Sementara Haki Match Anda melihat ini Hakamat dan Haki Match ya. Diduduki peringkat pertama adalah IH Pasifik ini lokal 1,8 miliar. Yang kedua, yang ketiga adalah asing 1,69 dan 1,55. Secara total keseluruhan adalah 11 miliar versus buyer agresif adalah 37 miliar. Jadi dengan total lot yang di match ya, seller agresif adalah 1 juta lot versus buyer agresif 4 juta lot. Anda bisa melihat gambaran jelas di sini, porsi terbesar adalah Valburi. Nah, bagaimana kalau head to head antara take over dan take bid? Take over adalah sebuah istilah juga buyer agresif, kalau take bid adalah seller agresif. Oke, kita lihat di sini. Anda bisa melihat 1 miliar versus 100 juta. Ini kalau diperbandingkan, kira-kira di bawah 8%. Jadi kekuatan buyer agresif lebih dominan daripada seller agresif. Dan ini Anda bisa melihat di harga 93 1,5 miliar. Di harga 94 94 juta. Oke, bagaimana tanggal 15 sebelumnya? Di sini juga terlihat 1,8 miliar versus 900 juta. Ini cukup 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 bersaing juga ya. Anda bisa melihat ya, cukup bersaing. Nah, kita lihat lagi 2 hari kemudian di tanggal 14. Kita melihat buyer agresifnya. Oke, 2,3 miliar versus 231 juta. Jadi masih di bawah daripada 10%. Tanggal 13 terakhir kita juga lihat, ini nol mungkin hari Sabtu atau hari besar ya. Oke, Anda juga melihat di tanggal 9 Mei, 1,6 miliar versus dengan 190 juta. Dan inilah yang menjadi metodologi kami di dalam memastikan psikologi secara aman. Apalagi Anda melihat bahwa ada tekanan jual yang lebih kecil dibandingkan tekanan beli yang lebih besar. Jadi pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak retail, tapi kenapa offernya tebel ya? Dihabisi offernya selalu tebal ya, karena offernya itu adalah fake offer, bagian daripada strategi bandar untuk membuat supply-nya seolah-olah banyak. Jadi over tebal itu bukan karena bandarnya kurang kerjaan, kelebihan uang, dia nganggur, dia iseng. Ada bagian tersembunyi yang memang itu merupakan strategi daripada mereka di dalam melakukan kepentingan di emiten ini.
Nah, besar harapan kami, sekali lagi disclaimer on ini bukan ajakan bukan membeli, ya. Sekali lagi bahwa yang kami bahas adalah saham lapis 3, bukan saham blue chip yang strategi dan caranya sangat berbeda. Itu sebabnya Bapak dan Ibu Anda tetap terus belajar, Anda ikuti video ini sehingga Anda bisa mengkoleksi emiten-emiten yang kami sajikan sehingga ini bisa memperbesar keuntungan Anda sehingga Anda bisa memberikan terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Pesan kami, jangan pernah Anda lelah belajar, Anda terus terus belajar, belajar semangat sehingga Anda menjadi ahli dan Anda menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang Anda cintai. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan salam dari channel YouTube Saham Profitku.